Kita suatu sore, pemirsa, sejumlah kasus pelecehan maupun kekerasan seksual terungkap sejak awal April ini. Yang mengejutkan adalah beberapa kasus terjadi melibatkan pelaku dokter, orang yang seharusnya memberikan perawatan atau pengobatan pada masyarakat. Dan berikut kami rangkum informasi yang khusus untuk Anda. Sejumlah kasus pelecehan maupun kekerasan seksual terungkap satu persatu sejak awal bulan ini. Pelakunya beragam, mulai dari tetangga, guru, hingga yang paling mengejutkan adalah dokter. Kasus pertama adalah seorang dokter peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran berinisial PAP. Ia tega memperkosa keluarga pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan modus memberikan obat bius agar korban tak sadarkan diri. Usai siuman, korban merasakan kesakitan di bagian tubuhnya. Ia pun memeriksakan diri dan ditemukan jejak sperma pelaku. Polisi pun bergerak menangkap pelaku. Dari hasil pemeriksaan psikologi forensik, pelaku diketahui memiliki perilaku seks yang menyimpang. Berikutnya, seorang dokter kandungan berinisial MSF di Garut, Jawa Barat terekam melecehkan pasiennya. Video pelecehan itu pun viral di jagat maya. Pihak kepolisian kemudian menangkap oknum dokter ini di sebuah tempat di kota Bandung dan langsung dibawa ke Mapolres Garut untuk diperiksa intensif. Saat pemeriksaan awal kasus ini, polisi mendapatkan laporan dari korban yang mengaku dilecehkan oleh pelaku yang video CCTV-nya sempat viral di media sosial. Kepada polisi, pelaku mengaku tega melakukan aksi bejatnya kepada para korban hanya lantaran tak kuat menahan godaan. Seiring berjalannya pendalaman kepolisian, jumlah korban pun terus bertambah. Hingga kini, total sudah ada 5 korban yang melaporkan pelecehan yang dilakukan MSF. Masih dengan pelaku dokter, mencuat lagi kasus asusila yang dilakukan salah satu dokter yang praktik di rumah sakit elit di Malang, Jawa Timur, yakni Persada Hospital. Kasus ini viral setelah seorang pasien perempuan berinisial KAR yang tengah menjalani pemeriksaan medis mengaku dilecehkan pada tahun 2022 silam. Ia menjelaskan saat itu dirinya masuk IGD rumah sakit swasta itu lantaran menderita sinusitis dan vertigo berat. Kemudian, seorang dokter tugas berinisial AYP sempat melepas baju korban yang menggunakan kimono tali dan pelaku diduga memotret bagian sensitif korban menggunakan ponselnya. Atas kasus ini, korban melalui kuasa hukumnya melaporkan kasus dugaan pelecehan ke pihak kepolisian. Selanjutnya, seorang dokter berinisial MAE yang sedang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Indonesia harus berurusan dengan polisi usai dirinya terpergok saat mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang tengah mandi. Tak banyak basa-basi, korban yang menangkap basah perbuatan pelaku langsung membawa pelaku dan melaporkannya ke kantor polisi. Pemeriksaan berlanjut dan pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, pihak kampus pun turun tangan melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kabar terbarunya, pelaku MAE sudah diberhentikan dari kampusnya. Serentetan kasus pelecehan seksual yang melibatkan dokter sebagai pelakunya ini sontak menggegerkan publik. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan angkat bicara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan melakukan perbaikan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Kemenkes dan Kemendikti-Saintek akan membentuk komite bersama untuk menyusun pendorongan pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Menkes juga mencetuskan sejumlah hal sebagai perbaikan sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Perbaikan yang diusulkan diantaranya adalah pemeriksaan kondisi psikologis peserta pendidikan dokter spesialis. Monitor kondisi kejiwaan menurutnya dapat memastikan para dokter residen melayani masyarakat sebaik-baiknya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyatakan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter PPDS di RSHS Bandung menjadi alarm untuk memperbaiki berbagai persoalan yang terjadi di program pendidikan dokter spesialis. Brian menyebutkan pihaknya membentuk komite bersama Kemenkes untuk menyusun pendorongan pencegahan dan penanganan kekerasan di pendidikan kedokteran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga meminta pemeriksaan psikologi rutin imbas marak kasus pelecehan dan atau kekerasan seksual yang melibatkan peserta program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Menkes menegaskan, pemantauan kesehatan mental akan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan. Tujuannya adalah memastikan kondisi psikologis para dokter residen tetap stabil dan layak melayani masyarakat. Kami juga ingin memastikan bahwa setiap 6 bulan harus dilakukan screening psikologis, sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta didik ini bisa kita monitor dengan rutin. Sehingga kalau ada hal-hal yang menunjukkan ada tekanan yang sangat besar di mental mereka, bisa kita identifikasi dengan lebih dini. Senada dengan Menkes, dalam wawancara khusus program Persona di Berita 1, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyebut seorang dokter perlu menjalani tes psikologis dalam kurun waktu tertentu. Kami juga terheran-heran ya, kenapa sekarang di dunia kesehatan yang harusnya kita merasa aman ketika kita memeriksakan kesehatan kita, kok sekarang bermunculan. Pertama yang di Bandung, di Garut, ini yang tadi pagi saya dengar lagi di Malang, sama kasusnya gitu. Nampaknya perlu ada regulasi atau persyaratan ketika seorang dokter itu mungkin dalam waktu tertentu harus dites lagi secara psikologis ya. Mungkin dokter ini mengalami stres atau apa sehingga terdeteksi. Jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Sebelum pernyataan tes psikologi tersebut diutarakan oleh Menkes, Sekretaris Jenderal Ikatan Dokter Indonesia Telogo Wismo menyebut tes jenis itu memang harus dilakukan berkala. Sebab seorang dokter bisa saja mempelajari tes psikologi sehingga hasilnya tidak akurat. Selain itu, tes seperti itu juga perlu diperkuat dengan pengawasan. Mahasiswa PPDS itu kan dokter yang belajar lagi. Itu sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Tapi karena seorang dokter, pemeriksaan kejiwaan kan mereka bisa belajar, Pak. Bisa apalah pertanyaannya apa, jawabannya apa. Jadi kemungkinan yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan kejiwaan itu bisa dilakukan beberapa kali, tidak hanya sekali saja pada saat tes masuk. Yang kedua adalah pengawasan. Selama ini ID tidak pernah dilibatkan dalam pengawasan PPDS. Seandainya ID dilibatkan dalam pengawasan PPDS, kita bisa lah. Meskipun kasus pelecehan maupun kekerasan seksual belakangan ini banyak melibatkan dokter, ada pula kasus-kasus lainnya yang juga sungguh miris. Misalnya, seorang oknum anggota Polri yang bertugas di Polres Pacitan, Jawa Timur diduga melakukan ruda paksa terhadap tahanan wanita. Tindakan bejat pelaku dilakukan di dalam ruang tahanan Polres Pacitan. Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar membenarkan peristiwa memalukan tersebut. Pihaknya pun menyampaikan permohonan maaf dan langsung melakukan penyelidikan internal begitu kasus ini mencuat. Saat ini, Propam Polda Jawa Timur mendalami kasus tersebut. Kapolres Pacitan juga menegaskan bahwa sebagai pimpinan, dirinya bertanggung jawab atas kejadian ini. Ia memastikan tidak akan menoleransi pelanggaran apapun yang dilakukan oleh anggota di bawah komandonya. Selanjutnya ada pula seorang ustaz sekaligus kepala kamar sebuah pondok pesantren di Kecamatan Nguntut, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan sesama jenis dengan korban anak di bawah umur. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi bejat ini dilakukan pelaku sejak bulan Maret 2024 lalu. Jumlah korban yang teridentifikasi mencapai 12 orang dengan rentang usia antara 8 hingga 12 tahun. Dalam melancarkan aksinya, pelaku juga dilaporkan sempat mengancam korban untuk menuruti hawa nafsunya. Polisi kini masih mendalami keterangan para korban serta melakukan asesmen psikologis terhadap terduga pelaku sebagai bagian dari proses penyidikan.
jauh berbeda. Ketua Yayasan Pesantren di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat juga diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 santriwati. Kasus ini terungkap berkat keberanian para korban yang terinspirasi oleh film Malaysia berjudul Walid yang menggambarkan pengalaman serupa dengan trauma yang mereka alami. Hingga 21 April 2025, 7 korban telah resmi melapor ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Mataram dengan dugaan tindakan persetubuhan terhadap sekitar 10 santriwati dan pencabulan terhadap sisanya. Modus pelaku memanfaatkan posisinya sebagai tuan guru, menjanjikan keberkatan di rahim korban agar melahirkan anak-anak yang menjadi tokoh suci. Pelaku telah melakukan aksi bejatnya sejak 2016 hingga 2023, umumnya dilakukan pada malam hari di ruang kelas pesantren. Di sisi lain, buntut kasus ini, pihak pengurus pondok pesantren menyebut segera memberhentikan pelaku dari jabatannya. Kasus-kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang terjadi ini diantaranya menggambarkan adanya pola relasi kuasa yang dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi bejatnya, baik itu di kasus dokter dan pasien, polisi dan tahanan, atau ustaz dan santri. Yang perlu dipahami pertama adalah, satu, pelakunya tidak tampil seperti monster. Dia justru tampil bak malaikat yang hadir di tengah-tengah korban sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai penyayang, yang membuat kemudian para korban dalam berbagai situasi, paling tidak berdasarkan studi akademik, bahkan menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pelaku kejahatan seksual ini. Ini yang perlu dicamkan dan perlu disosialisasikan secara serius oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak khususnya. Di sisi lain, pakar hukum pidana Untar Heri Firmansyah mengatakan bahwa pelaku kekerasan seksual bisa dijerat dengan hukuman maksimal hingga 17 tahun penjara dengan mekanisme pasal 64 KUHP, yakni perbuatan berlanjut. Apalagi dalam kasus dokter yang membuat tidak berdaya korbannya seperti di RSHS Bandung. Dan berikut ini adalah data dari putusan kasus pemerkosaan dan percobaan pemerkosaan dalam klarifikasi putusan kasus kejahatan terhadap kesusilaan di Direktori Putusan MA, kecuali kasus dari Mahkamah Syariah Aceh. Dari 199 perkara pemerkosaan yang diputus pengadilan pada 2022 sampai dengan akhir Maret 2025 menunjukkan bahwa rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan adalah 87 bulan atau 7 tahun 3 bulan. Hanya 8 dari 199 kasus yang menjatuhkan vonis 12 tahun atau sesuai angka maksimal dalam pasal 285 KUHP. Dari 167 dokumen putusan perkara dari Direktori Putusan MA selama periode 2022 hingga Maret 2025, hanya 2 perkara yang menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, sementara sisanya yakni 134 atau sekitar 80% kasus masih menggunakan pasal KUHP. Klinik kesehatan atau rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat aman bagi pasien, nyatanya menjadi tempat bagi dokter cabul beraksi. Demikian juga dengan institusi pendidikan seperti pesantren, harusnya menjadi tempat belajar dan ruang aman bagi peserta didik. Kini saatnya Indonesia menciptakan lingkungan kesehatan dan pendidikan serta lokasi-lokasi lainnya yang bebas dari bahaya tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual. Saatnya Indonesia berbenah. Tim Liputan Berita 1.